Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari, NIM 22217102040, kelas 1 IP AUD semester 1. Ini saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif ciri kepaduan. Deskripsi dalam fungsinya sebagai alat komunikasi, pemakaian bahasa dikatakan berhasil apabila maksud yang ingin disampaikan oleh penutur atau penulis dalam berbahasa Indonesia dapat dipahami secara tepat dan cepat oleh pendengar atau pembaca. Karena itu, penutur atau penulis hendaknya menggunakan kalimat yang tepat dan efektif ketika berbahasa. Dalam berbahasa, penutur atau penulis dituntut memiliki kemahiran dalam membuat kalimat-kalimat yang efektif agar tujuan berbahasanya dapat tercapai dengan baik. Struktur kalimat hendaknya diatur dengan baik. Kata-kata yang digunakan juga perlu dipilih yang sesuai agar pesan yang akan disampaikan melalui tuturan atau tulisan dapat sampai kepada pendengar atau pembaca persis seperti yang hendak penutur atau penulis. Tujuan memahami kalimat efektif adalah bahasa Indonesia yang baik, lisan maupun tulisan. Artian kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pada pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif lebih mengutamakan keefektifan kalimat itu sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Ciri-ciri kalimat efektif mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu ciri kepadanan, ciri keparalelan, ciri ketegasan, ciri kehematan, ciri kecermatan, ciri kepaduan, ciri kelogisan. Sedangkan yang ingin dibahas adalah pembahasan ciri kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. Misalnya, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu dan yang secara tidak sadar bertindak keluar dari kepribadian manusia Indonesia dari sudut kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya kita harus bisa mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan dan secara tidak sadar menyimpang dari kepribadian bangsa Indonesia yang adil dan beradab. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, dan objek penderita. Perhatikan kalimat ini. A. Mereka membicarakan tentang kehendak rakyat. B. Makalah itu akan membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat. Kata tentang pada kedua kalimat tersebut hendaknya dihilangkan. Kalimat yang padu mempergunakan pola aspek plus agen plus verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Perhatikan contoh berikut. A. Surat itu saya sudah baca. B. Saran yang dikemukakannya kami akan pertimbangkannya. Kalimat di atas tidak menunjukkan kepaduan sebab aspek terletak antara agen dan verbal. Seharusnya kalimat itu berbentuk A. Surat itu sudah saya baca. B. Saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Sekian presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kalian semua. Dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.